Selamat siang, kita bertemu lagi di Ervan Official Channel. Kali ini kita akan melakukan pergantian seal shock depan yang sudah mulai bocor. Oke, simak aja. Pertama kita lepas as roda depan dengan kunci 19 dan kunci 14. Sebelumnya kita harus pakai ganjel atau bisa pakai hebel atau juga kayu, yang penting roda depan bisa terangkat. Setelah murnya lepas, kita ketok untuk bantu biar cepat keluar as rodanya. Oke, kita lepas. Ini biasanya di cakramnya agak nyangkut nih, karena udah mulai aus di disnya. Oke, kita lepas juga mur 14. Ini ada coakan atau buat jepitnya ya. Ini harus pakai upeng, kita ketok agar bisa keluar ya. Oke, ini udah keluar ya, satu set tabung plus as sebelah kanan. Oke, kita mulai ya. Ini kunci L8 ya, beda untuk seri tipe yang bit yang lama ya. Ini buat 2022 ke atas dan tipe deluxe. Oke, pertama kita ketok agar perekat atau lemnya bisa geser. Sebelumnya kita lock dulu dengan as ini biar tidak muter tabungnya ya. Kita kendorkan kunci L8. Ini yang bagian atas ya, kita ketok juga agar kotoran yang ini, yang di sepinya agak rontok kan. Oke, kita lepas pengunci tutup shocknya ya. Oke, kita karena sebelumnya kita udah menguras, kita lepas pernya ya. Ini yang rapat di bagian bawah. Ini sulingannya atau pipa sulingnya. Ini seal sulingnya sama per. Kita cuci karena ini untuk mempersingkat waktu. Kita cuci biasa aja ya. Kalau lebih bersihnya itu pakai sikat bisa, atau kuas atau sikat gigi. Kita bersihkan juga tabungnya dengan mengocorkan bensin atau pembersih yang lain bisa, karena ini di rumah jadi nggak ada kompresor. Intinya pergantian seal itu jangan sampai baret ya, atau rusak. Kalau sampai baret atau rusak itu penanganannya juga berbeda ya. Ini asoknya masih bagus, kita pasang sulingan dulu ya. Oke, kita taruh dulu,
Kita lanjut ke tabung shocknya ya, bottom shock. Kita menggunakan untuk debu, kita pakai congkelan ban. Ini udah mau diban lah, congkelan buat ngeluarin ban. Kita keluarkan, jangan lupa pengunci sealnya ya. Ini untuk diperhatikan sebelum mencongkel atau mengeluarkannya, kita kasih tatakan dulu ya, biar agar tidak lenyot atau merusak cat di samping ya. Dan perhatikan cara mencongkelnya, harus di bawah seal. Nah, udah keluar, gampang ya. Ini yang bikin asam baret ini udah mulai, pernya juga udah mulai karatan ya. Ini beresiko ya kalau lama dibiarin, kan baret ya. Ini udah ada spare penggantinya. Kita bersihkan juga tabung bottom asoknya ya. Oke, ikuti terus caranya. Untuk tahap pembersihan tabungnya bebas ya, mau pakai karbu juga terserah atau selera. Ini pakai GN 5. Ini seal shock yang baru ya. Perlu diperhatikan dalam pemasangannya ya. Ini yang ada tulisan atau kodenya buat patokan, kita taruh di atas ya. Yang sebelumnya kita lapisin dulu pakai grease atau kita oleskan dikit-dikit aja sama pinggirnya ya, agar gampang untuk masuknya. Ini tulisannya yang ada di atas ya, tulisan platnya ya atau kodenya. Kita menggunakan seal shock yang bekas ya, untuk ikut membantu untuk memasukkan. Kita ketok, usahakan yang rata ya, karena ini palu kecil jadi kita harus ngetoknya kiri kanan. Intinya jangan sampai miring aja. Kita ketok pelan-pelan sampai mentok ya ke besinya. Usahakan sudah melewati pengunci seal ya. Oke, udah dikira udah masuk. Ini tulisannya ada di luar ya. Kita ini tabel untuk pit ya, sekitar 76 mili, untuk kurang lebih 4 cc lah. Bisa coba lebih bisa kurang. Untuk takarannya, untuk as supaya masuknya lebih enak, kita kasih lumas dari bagian dalam sealnya. Kita bersihkan dulu ya, kita masukkan.
tutup bagian bawah ya. Ini beda ya, ini L8. Kita tutup. Ini perhatikan pernya yang rapat, ini ada di, kita taruh di bagian bawah ya. Oke, setelah masuk kita putar mur di bagian bawahnya, kita kencangkan agar sama pengisian oli tidak bocor. Oke, kita lap yang bekas oli yang nempel di asoknya. Oke, untuk takaran kita bisa menggunakan suntikan ya, atau sedotan yang 6 mili ini. Bisa juga alat pukul pakai ini. Ini mungkin kelamaan, kita langsung aja isi. Ini satu botol sekitar 90 ml. Untuk pemakaian jangan sampai satu botol ya, nanti shock akan keras. Kalau terlalu sedikit efeknya bisa cepat jedok atau mentok. Ini kurang lebih 70 mili ya. Oke, kita udah isi oli. Sekarang kita tutup atas soknya dan masukkan penguncinya. Ini ribet karena melakukan sendirian. Ini harus ditekan ya, tekan sampai masuk ke pengunci tutup soknya. Oke, setelah masuk kita pasang juga pengunci buat seal soknya ya. Lanjut kita memasang tutup pelindung atau seal debu. Kita masukkan, terus kita pakai palu atau jenisnya untuk memasukkan, pukul pelan-pelan ya. Oke, untuk membuang sisa angin kita bisa tekan, kendorin, terus posisi di bawah kita kencengin untuk membuang angin ya. Oke, kita kencangkan lagi ya. Ini harus benar-benar kencang ya yang bawah. Oke, ini udah selesai dan
lanjut ke tahap pemasangan. Oke. Untuk pemasangan aplikasinya ya, kita pakai obeng untuk membuka jepitan ya. Usahakan mur jangan dipasang dulu ya. Jepitan terus kita dorong shocknya ya agar masuk, dorong ke atas ya. Ini yang sangat penting ini buat as. Usahakan ini as ini masuknya enak ya, biar bisa balance atau tinggi rendah kanan dan kiri bisa sama ya. Ini harus benar-benar enak ya posisi keluar masuknya. Nah, ini menentukan posisi senternya atau posisi tengah shock kanan dan kiri ini. Oke, kita kencangkan semua. Mur baut buat penjepit asoknya bagian atas. Ini yang bagian bawahnya ya, kita juga pasang dan kencangkan. Ini harus benar-benar kenceng ya. Sekarang kita lanjut masukkan rodanya ya. Ini pasang dulu yang pusingnya kanan kiri ya. Ini biasanya ganjel nih, kita harus buka atau kita congkel atau kita lebarin ya, untuk disknya agar cepat atau mudah untuk masuknya. Ya, ini sudah selesai dan hasil kerja kita wih, mantap ya. Kelihatan udah nggak bocor lagi. Ini khusus buat pemula atau udah penggantian seal shock. Ini shocknya masih mulus ya. Oke, sekian dan terima kasih, semoga membantu.